Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Berkata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam Sirah Nabawiyah, dalam kitab beliau Ar-Rahiq Al-Makhtum, wa fi sanati al-20 min umrihi, ketika Nabi SAW sudah mencapai usia 20 tahun. Dalam riwayat yang lain, ketika terjadi peristiwa ini usia beliau 15 tahun. Jadi ada dua versi. Ada yang menyatakan 15, ada yang menyatakan 20. Waqa'at fi suq Uqal harbun baina Quraisy wa ma'ahum Kinana. Nah, terjadi peperangan di pasar Uqal, terletak di luar kota Makkah. Wa huwa min ashhar suq al-Arab, pasar yang paling terkenal di kalangan Arab pada masa jahiliyah, karena pasar ini hanya dibuka di momen-momen besar, sekali dalam setahun, pada musim haji. Yabda min syahri dzulqa'dah. Mereka buka lapak dimulai dari bulan Dzulqa'dah, menyambut kaum muslimin yang datang dari menyambut orang-orang yang datang dari seluruh penjuru daerah, baik Arab Utara maupun Arab Selatan. Nah, sehingga pasar ini sangat ramai, lil bai' wasyira, untuk jual beli berbagai macam bentuk dagangan yang mereka impor dari Romawi dan dari Persia. Begitu pula ijtima' asy-syu'ara wal khutaba. Pasar ini juga sebagai adu ketangkasan di dalam membuat syair. Orang Arab berbangga dengan puisi yang indah, dan para khutaba sebagiannya ada punya majelis, mereka di sana berorasi, berdatangan manusia. Nah, maka akan mendapatkan status sebagai orang yang fasih di kalangan Arab, ciami di dalam berbicara. Nah, begitu pula ahli syair. Kadang ada dua orang dalam satu mimbar saling apa? Nah, duel. Duelnya berupa lafaz bahasa Arab, yang satu mengalahkan yang lain. Begitu pula seterusnya. Maka Suq Uqad atau pasar Uqad ini merupakan pekan raya tahunan yang sangat populer, yang sangat terkenal di kalangan Arab. Tentu pada masa pra-Islam, sebelum datangnya Islam. Baik, kita ulangi. Wa fi sanatil 20 min umrihi, ketika Nabi SAW berumur 20 tahun, riwayat yang lain 15. Terjadi di suq atau pasar Uqal harbun, peperangan
baina Quraisy wa ma'ahum Kinanah wa baina Qais ibn Ailan, antara Bani Kinanah, dan ini merupakan sekutunya Quraisy, dan Bani Qais ibn Ailan. Quraisy adalah sekutunya Bani Kinanah. Sebetulnya Quraisy sendiri ini merupakan cabang. Kinanah itu kakek Nabi SAW nomor 13. Namanya Kinanah. Kinanah memiliki beberapa suku. Di antaranya Quraisy dan lainnya. Sehingga Kinanah merupakan sekutunya Quraisy. Mereka melawan Qais ibn Ailan. Bukan dari Kinanah, kabilah lain. Kedua suku ini sama-sama tinggal di kota Makkah, suku tertua di sana. Tapi seringkali terjadi apa? Gesekan dan pertumpahan darah. Tu'raf biharbil fijar. Peperangan ini dikenal dengan pertempuran durhaka. Nah, pertempuran ini meletus, pertempuran ini meledak, dihukumi dengan harbul fijar, peperangan yang penuh dengan kekejian. Nah, wa sababuha, kata Syekh, apa sebabnya peperangan ini? Anna ahadan min Bani Kinanah wa ismuhu Al-Barrad. Satu orang dari kabilah Kinanah, sekutunya Quraisy, namanya Al-Barrad. Ya gara-gara orang ini, dia dalangnya, sehingga disebut dengan Fijar Al-Barrad, kekejian Al-Barrad, kedurhakaan Al-Barrad, perang meledak gara-gara Al-Barrad. Iqtala thalathata rijalin min Qais bin Ailan. Satu orang ini membunuh 3 pemuda dari suku Qais Ailan. Gara-garanya pedagang yang mengimpor barang dari Romawi. Nah, sebelum sampai di kota Makkah terjadi perebutan antara sekutu Quraisy dan Kinanah. Gak terima, akhirnya apa? Dibunuh. Terjadi perkelahian. Satu orang Quraisy berhasil menebas 3 dari kabilah Qais. Maka kabilah Qais gak terima. Nah, wa wasala al-khabar ila Ukadh, dan ini Dzulqa'dah sudah datang, pasar lapak sudah dibuka, informasi peperangan bahwasanya sekutu Quraisy, satu orang yang bernama Al-Barrad telah membunuh 3 pemuda dari kalangan kami, suku Qais bin Ailan. Informasi itu sampai di telinga. Nah, penduduk Mekah yang ada di pasar Ukadh. Nah, fathara at-tarafan, maka meletuslah di antara 2 kubu ini. Wa kana qa'id Quraisy wa Kinanah kulluha harbun ibn Umayyah. Pemimpin panglima perang dari suku Quraisy dan Bani Kinanah, seorang yang bernama Harbun ibn Umayyah. Kenapa orang ini yang dipilih? Limakanatihi fi sinni wasyaraf. Kedudukan dia dari sisi usia dan kemuliaan, maka dia yang menjadi pemimpin perang. Nah, hatta idza kana fi wastin nahar, wa kana adh-dhifru fi awwalin nahar li Qais ala Kinanah. Di permulaan siang, ya, sejak pagi sampai siang, peperangan itu berpihak kepada Quraisy dan sekutunya kewalahan, bisa untuk ditekuk mundur dari pagi sampai siang. Nah, hatta idza kana fi wasatin nahar, tapi ketika sudah sampai waktu sore berbalik. Kadat ad-da'irah tadurru ala Qais. Quraisy yang menang. Qais bin Ailan bisa dikalahkan. Dan ini berlanjut sampai 4 hari. Sama-sama apa? 1
penduduk, sama-sama suku Arab di kota yang sama. Mereka tinggal bareng, pecah dari peperangan pertumpahan darah selama 4 hari. Bukan antar kota, satu dengan yang lain semua saling mengenal. ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح حتى أن يحصوا قتل الفريقين. Jatuh korban sangat banyak sehingga beberapa orang tua di antara Quraisy angkat tangan dan mengajak untuk perdamaian. Maka ajakan untuk berdamai diterima oleh suku Qais bin Ailan. Faman wajada qatlahu akthar akhadha diyataz zaid. Apa kesimpulan daripada perjanjian tersebut? Kita akan hitung berapa banyak korbannya. Yang memiliki korban yang lebih, maka dia harus mendapatkan diah. Diahnya satu manusia dibayar dengan apa? Unta jumlahnya berapa? 100. Nah, maka dicek. Nah, untuk mengetahui siapa yang lebih, ibaratnya begini. Kalau Quraisy korbannya 20 dan Bani Qais korbannya 30, berarti lebihnya berapa? 10. Maka 10 ini yang harus mendapatkan apa? Dia. Nah, setelah dihitung kelebihan yang ada pada Bani Qais 40 orang. Berarti Quraisy mereka adalah orang-orang yang handal di dalam bertempur, beradu, sampai melebihi korban itu 40 orang. Sehingga 40 itu mendapatkan apa? Dia. Berarti berapa unta? 40 kali 100 4.000 unta dibagi kepada keluarga korban. Ya. Fastalahu ala dzalik. Mereka pun berdamai dengan itu. Wa wada'ul harb, terjadilah gencatan senjata. Wa hadamu ma kana bainahum minal adawa, maka hilanglah permusuhan dan pertikaian di antara mereka. Kata Syekh, wa sumiyat bi harfil fijar. Kenapa kok disebut dengan peperangan durhaka? Li intihaki hurmati syahril haram fiha. Karena mereka telah merobek kemuliaan bulan Al-Haram. Itu bulan apa? Dzulqa'dah. Nah, li'annahum fujirat, karena mereka durhaka kepada bulan ini, tidak menghormatinya. Waqad hadara hadzal harb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dimasukkan kitab sirah? Karena pada peperangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta. Bukan ikut serta secara fisik, angkat senjata. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat berapa? 15 tahun, masih kecil. Wa kana yanfulu ala umumatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan untuk menyediakan anak panah untuk pamannya. Jadi siapa yang melempar? Paman Nabi SAW. Yang menyiapkan anak panahnya Rasulullah SAW di bawah. Nah, dalam riwayat yang lain, arada arrad idza ramau. Nabi SAW hanya menyiapkan anak panah ketika datang anak panah. Ibaratnya Nabi SAW menyiapkan itu sebagai bentuk defensif, membalas saja, tidak memulai. Nah, ini mengenai harbul fijar yang dapat kita ambil dari kisah singkat pada malam hari ini. Yang pertama, annal Arab yu'azzimuna al-ashhur al-hurum. Bahwasanya orang Arab ini ternyata mereka sejak zaman jahiliyah mereka tahu, mereka faham dan menghormati bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Fayamna'una al-qital, sehingga mereka menahan diri, tidak bertempur. Mereka mengharamkan pertikaian ketika sudah masuk dalam bulan-bulan tersebut. Bahkan
Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata, "Anna ar-rajula idza laqa qatal abi." Bahkan kalau seseorang ini mendapati pembunuh ayahnya dibunuh, kemudian dia dapati pembunuh tersebut fi syahril haram, tapi bertepatan dengan bulan haram, fala yamuddu ilaihi yadah, dia tidak akan berani untuk melepaskan tangannya. Nah, jadi para pembunuh yang dianggap sebagai wanted ketika bulan haram, mereka apa? Bebas keluar karena tahu. Pada zaman jahiliyah mereka menghormati bulan ini. Nah, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan kalau terjadi pertempuran sekian bulan, ketika masuk di bulan haram mereka tunda. Selesai bulan haram lanjut lagi. Nah, walaupun ini semua adalah apa? Tipu daya syaitan kepada mereka. Peperangan semuanya apa? Haram, pertumpahan darah. Tapi ketika masuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, mereka betul-betul menghormatinya. Nah, setelah Islam datang melanjutkan hukum ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat At-Taubah ayat 36 yang ayatnya semua kita sering dengar, inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran fi kitabillah, berjumlah 12 di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ketika sampai pada ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Thalathatun mutawaliyah." 3 bulan yang datang berurutan, itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, kemudian yang terpisah menyendiri adalah bulan Rajab yang diagungkan oleh suku Mudhar, alladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Itu bulan yang diapit oleh Jumadah dan bulan Sya'ban. Kembali kepada ayat tadi, dzalika dinul qayyim, ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jangan berbuat kezaliman di bulan-bulan ini. Ketika sampai pada ayat ini berkata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri, dan beliau merupakan ahli tafsir dari kalangan para tabi'in. Berkata Qatadah, al-amalu a'zamu ajran fi syahri al-hurum. Amalan itu mendapatkan pahala yang besar di 4 bulan ini. Wa dzulmu fihinna a'zamu minadz-dzulmi fi ma siwahun. Begitu pula kebalikannya, kezaliman yang ada di 4 bulan ini mendapatkan dosa yang lebih berat daripada kezaliman yang dilakukan di luar 4 bulan tadi. Wa in kana dzulmu 'aziman 'ala kulli hal, kata Qatadah, walaupun kezaliman itu merupakan dosa besar di semua waktu. Enggak ada zalim putih, zalim semuanya hitam. Tapi kata Qatadah, kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, dosanya double, dosanya berlipat. Maka dari sinilah Islam melanjutkan hukum tersebut dan dijadikan 4 bulan ini sebagai bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan terjadinya pertumpahan darah. Karena saking agungnya bulan-bulan ini, ikhwani afizakumullah, Allah Subhanahu wa taala memulai awal tahun dengan bulan
haram dan menutup akhir tahun dengan bulan haram. Awal tahun apa? Ya bulan ini sekarang. Kita masih di bulan Muharram. Masih di bulan Muharram. Dan penutup akhir tahun dengan bulan yang diharamkan yaitu Dzulhijjah. Nah, ini Syahrul Hurum. Mana yang paling afdal? Dari 4 bulan tadi. Mana yang paling afdal? Tentu Dzulhijjah. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan nama makhluk, melainkan makhluk ini memiliki kemuliaan. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 hari, yaitu bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu Masruq berkata, wa huwa afdalu ayyamis sanah. Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia dalam setahunnya. Ramadan, nah mulia, tapi di waktu malam. Ramadan lebih di malam hari. Siang hari milik Dzulhijjah. Sehingga Dzulhijjah dinobatkan sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, harbul fijar bisababi ghaflatihim. Lah kok kenapa terjadi peperangan di bulan Dzulqa'dah? Sehingga disebut dengan perang fijar yang berkecamuk, perang durhaka bisababi ghaflatihim. Ini karena kelalaian mereka. Mereka menghormati, na'am. Mereka mengagungkan, na'am. Nah, kenapa kemudian mereka terjatuh pada kezaliman? Ini tipu daya syaitan, hawa nafsu, sehingga mereka terjatuh. Sehingga disebut dengan peperangan durhaka. Bisababi ghaflatihim fantahaku hurmat asy-syahril haram. Mereka mencoreng, mereka mencabik-cabik kehormatan yang ada pada bulan ini. Dan sebetulnya perang durhaka ini disebut dengan perang fijar. Di dalam sejarah terjadi 4 kali. Yang ada Nabi SAW itu kali terakhir, yang keempat. Sehingga tercatat dalam sejarah perang durhaka pada bulan Dzulqa'dah, dan keempat-empatnya terjadi di pasar apa tadi? Pasar Ukal. Pasar Ukal, tempat berkumpulnya umat manusia. Nah, peperangan yang pertama Nabi SAW berusia 10 tahun. Sebabnya, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, tafakhur Kinani antara Kinanah dan Qais sama. Nah, satu orang Kinani punya majelis di pasar Ukal dan dia berbangga diri. Di depan orang banyak dia mengatakan, ana a'azzul Arab. Saya ini orang Arab yang paling pemberani. Faman za'ama annahu a'azzu minni. Barang siapa yang merasa dirinya lebih hebat daripada saya. Nah, ini cari gara-gara. Orang Kinani cari gara-gara. Sekutunya Quraisy. Nah, barang siapa yang merasa dirinya patriot, pemberani, falyadrib habisayf. Hunuskan pedangnya. Tidak nunggu lama. Dari kabilah Qais bin Ailan fawathaba alaih. Dia lompat fadharaba rukbatahu bisayf. Dia tebas dengan pedangnya di majelis tersebut. Nah, melihat Kinanah terbunuh, maka satu suku apa? Mereka bangkit. Melihat yang menebas mau diserang, Qais ibn Ailan pun juga tidak terima. Faqtatalu. Terjadilah pertumpahan darah. Sebabnya apa? Sepele. Sehingga darah terkucur di Suq al-Ukal. Ini harbul fijar yang pertama. Harbul fijar yang kedua, ta'arrud fatayan li imra'atin jamilah min Qais.
Lagi-lagi dua pemuda dari sekutu Quraisy menggoda seorang wanita yang memang dikenal dengan kecantikannya dari suku apa? Qais. Nah, digoda, amaraha an takshif wajhaha, diminta untuk membuka wajah. Maka athar ini menunjukkan kepada kita walaupun mereka di zaman jahiliyah, ternyata wanita yang ada di kota Mekah mereka menutup wajahnya. Dan membuka wajah bagi mereka adalah suatu keaiban. Sehingga dua orang dari suku Quraisy ini meminta, memaksa, coba buka wajah. Fa'abat, wanita ini gak mau. Maka wanita ini diikuti oleh dua pemuda tadi. Nah, dalam keadaan wanita ini tidak merasa, gak sadar kalau diikuti. Kemudian ketika wanita tersebut duduk, nah, fa ja'ala asyauka fi zaydiha. Dua pemuda tadi ngambil bawah jubahnya, bawah abayahnya, bawah roknya, dan dipaku, dipasang duri di tanah. Dalam keadaan wanita ini nggak tahu. Dari belakang dipasang paku pada roknya, pada abayahnya, pada dasternya. Nah, falamma qamat, ketika wanita ini berdiri, otomatis apa? In kasyafat aurataha, terbukalah auratnya, bagian belakang. Fadhahikan nas, sebagian umat manusia dari situ mereka tertawa. Wanita ini pun malu dan berteriak dengan mengatakan, ya Bani Qais, wahai qabilahku. Fatharu bisilah, mereka pun datang dengan membawa senjata. Dua pemuda Qais enggak terima dengan mengatakan, ya Bani Kinana, wahai Bani Kinana dan para sekutunya. Fakharaju bisayf, mereka pun keluar dengan pedangnya. Faktada, tempur lagi. Gara-gara apa? Isengnya dua orang kepada seorang wanita. Ini harbul fijar yang kedua. Harbul fijar yang ketiga, ikhwan fillah, mumatalatud dain. Nah, lagi-lagi orang Kinana dan sekutunya Quraisy punya hutang. Yang dihutangi adalah seorang dari kabilah Qais. Ditagih berbelit. Dia tahu Kinana ini punya uang, mungkin dapat warisan atau perdagangannya maju. Maka dia selalu menunda, mengundur pembayaran. Fajarat bainahuma khusuma, akhirnya terjadi konflik, perseteruan, pertengkaran. Faqtatalal hayya, sehingga dua kabilah ini pun bertempur. Bayangkan, 3 pertempuran dengan hal-hal yang sifatnya apa? Sebetulnya tidak pantas untuk berperang. Yang pertama apa tadi? Gara-gara menyombongkan diri. Yang kedua, usil, membuka auratnya wanita. Yang ketiga, enggak bayar utang. Yang keempat, fijar al-farad, sekutunya Quraisy yang membunuh karena menahan barang dagangan yang datang dari luar menuju ke Makkah. Di sini ya kawan, Allah barakallahu fikum, menunjukkan kepada kita begitu besarnya Islam yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menghapuskan kejahiliaan. Nabi SAW membawa ilmu, mengentaskan umat manusia dari kegelapan. Dahulu mereka senantiasa bermusuhan. Ini saja di kota Mekah antara Kinanah dan Qais, ujung-ujungnya mereka satu bapak, satu kakek. Mereka sama-sama dari kabilah Adnan. Berarti dulu rumah mereka satu. Terjadi
belayan dari abad ke abad. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi SAW membuka hati-hati yang terkunci, mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli. Mereka kemudian mendapatkan hidayah Islam, kemudian mereka bersatu. Nah, maka dari sini pula kita banyak bersyukur atas rahmat Islam, nikmat Islam. Pada masa jahiliyah, ikhwani hafizakumullah, amat bihil jahl, kejahilan sangat merata. Mereka merasa aib, kurang ketika dikabarkan mendapatkan anak perempuan. Nah, bagi mereka ini akan mendatangkan kesialan. Begitu pula peribadatan kepada berhala yang dibuat dari tangan-tangan mereka, bahkan berhala dibuat dari adonan roti. Ketika mereka lapar terpaksa Tuhannya mereka makan. Nah, begitu juga senantiasa menyandarkan keburukan, kesialan kepada benda, kepada tempat, kepada waktu. Ini keyakinan yang merata di kalangan masyarakat pada zaman jahiliyah. Ketika mereka mau safar, mereka ambil burung merpati, mereka lepas, mereka amati. Kalau belok ke kanan, berarti mereka apa? Optimis. Berarti ini akan mendatangkan keberuntungan. Tapi kalau larinya ke sebelah kiri, mereka pesimis. Akhirnya mereka batalkan perjalanan tersebut. Nah, ini telah dihapus seluruhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man raddathu tiyaratun faqad asyrak. Barang siapa yang mengurungkan niat karena percaya dengan sandaran kesialan kepada benda, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Nah, ironisnya ikhwani hafizakumullah barakallahu fikum, keyakinan jahiliyah ini sedikit demi sedikit kembali di tengah-tengah umat kita pada zaman sekarang. Betapa banyak mitos-mitos yang berkembang, tahayul, menyandarkan kesialan kepada fenomena alam. Nah, kalau ada burung gagak berputar di atas rumah, berarti apa? Tanda kematian. Kalau gerimis, hujan di tengah terik matahari, berarti apa? Orang sudah bilang wiwi gombel, melahirkan anak. Kalau orang Jakarta menganggap ini akan ada kematian. Nah, ini menganggap sial terhadap apa? Fenomena alam. Nah, begitu juga kepada angka. Ini semua akidah jahiliyah yang kembali. Angka kepada angka apa? Nomor 13. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Sehingga Anda tidak akan bisa mendapati penerbangan domestik ataupun luar negeri. Kursi nomor 13, dari 12 lompat ke nomor 15. Merasa ini kursi sial sehingga dihapus di penerbangan. Nah, gak tahu lagi ya kalau maskapai yang dari Arab, Saudi atau yang lain, Allahu a'lam. Tapi mayoritasnya seperti ini. Main bola nggak mau pakai nomor punggung 13, khawatir akan mendatangkan kesialan kepada klubnya. Begitu juga gedung, kantor, perhotelan, mereka hilangkan lantai 13, dirubah 12A, setelah itu 12B, lanjut setelahnya 15. Anggapan sial. Ini namanya apa? Tatoyur. Sama seperti akidah jahiliyah. Nah,
Yang lain lagi ya Pak, kalau anak itu lahir di tanggal yang sama dengan bapak atau ibunya, berarti apa? Ini akan muncul permusuhan, perseteruan, problematika rumah tangga, akan terjadi perceraian antara ayah dan ibu dan suami istri, sehingga anak harus diasingkan dulu entah ke rumah bibinya atau pamannya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rata-rata di Jawa. Belum lagi keyakinan jangan mencium tangannya anak. Kenapa? Anak kecil khawatir kalau tangannya dicium ketika dewasa suka apa? Minta-minta. Apa hubungannya? Apa korelasi? Kalau di Arab mencium tangannya anak kecil ini sebagai apa? Rasa cinta, rasa kasih sayang antara ayah dengan buah hatinya. Nah, ironisnya pada zaman ini ikhwani fillah bahkan dibungkus seolah-olah itu sebagai adat dan kebudayaan, kearifan lokal. Kucurkan dana yang begitu besar supaya hidup, apalagi di bulan Muharram, bulan Suro, budaya, tradisi kirap ataupun apa, arak-arakan yang ada di mana? Solo. Dijadikan sebagai apa? Budaya. Dan seolah-olah sekarang menjadi pariwisata dengan dikeluarkan apa? Sapi, kebo apa? Kebo bule alias albino. Memang indah ya warnanya ya. Nah, milik keturunan Yai Selamat. Nah, ini masyarakat antusias mendatangi. Acaranya di malam hari bulan Muharram. Ada titik start, ada garis finish. Kalau sudah kebo ini mulai berjalan dan mengeluarkan kotoran, luar biasa, berebut manusia. Yang kotoran diperebutkan, dibawa pulang. Mereka menganggap ini dapat mendatangkan keselamatan. Bayangkan, kotoran kebo sebagai tanda keselamatan. Berbondong-bondong manusia bahkan dari jauh datang. Berarti mereka ada di situ untuk ngalap barokah, laris, tambah rezeki mungkin keyakinannya. Nah, padahal bagi orang Jawa kebo ini adalah simbol apa? Kedunguan, kebodohan. Dijadikan sebagai momen untuk ngalap barokah. Bahkan ada pepatah apa? Bodoh ilah ilu koyok kebo. Nah, ini didatangi. Karena kenapa ikhwani fillah? Kalau sudah tahayyul khurafat, kebid'ahan mendarah daging, fitrahnya manusia sudah terkikis, sudah terpasrah. Nah, ini momen budaya luar biasa. Tulungagung, Cilacap dan sekitarnya, Tirakat, bulan Suro, Larung, Sembah Sesajen, Nasi kuning, lauk pauk, yang disebut dengan apa? Tumpeng, dihanyutkan ke laut. Tak hanya itu, nah, sembelih sapi, kepalanya mereka sedekahkan ke bumi, kemudian mereka hanyutkan ke laut supaya minim, tidak diganggu oleh ratu
pantai selatan. Ini semarak sekali, rame kalau bulan Suro. Nah, Cilacap dan lain sebagainya. Nah, Sukabumi ya, arah Sukabumi ke atas, luar biasa. Mereka sampai takut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman. Wala tad'u min dunillah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka, yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Fa in fa'alta, kalau kalian terus melakukan, fa innaka idzan minadh dhalimin, kalian berarti orang-orang yang berbuat kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah aniaya yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita tapi kita bersyukur kepada selainnya. Sebuah kezaliman yang sangat besar. Oleh sebab itu Nabi SAW mengkategorikan ini sebagai akidatun jahiliyah yang dihukumi syirik. Kenapa kok dihukumi syirik? Nafyu tawakkul. Orang yang menisbatkan kesialan, keberuntungan kepada benda, berarti tanda orang ini gak ada rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia husnudzon kepada makhluk, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihukumi syirik oleh Nabi SAW. Ya at-tiyaratu syirk wal at-tiyaratu syirk. Maka faedah yang di sini ikhwan fillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan datangnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, menafikan dan menghapuskan berbagai macam keyakinan yang ada pada zaman jahiliyah, menghapuskan kejahilan dan kebodohan dengan Islam, dengan iman dan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dengan perdamaian antara suku Quraisy sekutu dan Bani Qais ibn Ailan, ini kemudian dikenal dengan istilah hilful fudul, perjanjian damai yang berlanjut. Mereka berkumpul di rumah Abdullah ibn Jad'an Ad-Daimi Ad-Daimi, kemudian mereka merumuskan sebuah perjanjian yang sangat istimewa, yang mana perjanjian tersebut berisi yajidu bi Makkah mazluman, jangan sampai ada orang yang terzalimi di kota Makkah, min ahliha wa ghairi ahliha, baik itu kepada penduduk Makkah ataupun yang datang dari luar. Illa qamu ma'hum, melainkan mereka akan berada di posisi orang-orang yang terzalimi sampai mereka mendapatkan hak bagi yang menzaliminya. Ini kemudian terus berjalan. Bahkan setelah Nabi SAW diutus menjadi Rasul, Nabi SAW pernah bersabda mengingat perjanjian ini, dan Nabi SAW ada di rumahnya Abdullah ibn Jad'an menyaksikan kesepakatan tersebut. Beliau bersabda, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jad'an, aku pernah menghadiri di rumah kediaman Abdullah ibn Jad'an Ad-Daimi halfan, kesepakatan ma uhibbu anna liyabi humrun na'am, yang lebih aku sukai daripada unta merah. Unta merah ini merupakan kendaraannya para raja, merupakan harta yang sangat berharga. Unta merah karena gak banyak. Kata Nabi, perjanjian yang aku hadiri, yang lebih aku cintai daripada apa? Dunia. Walau ada abi fil Islam la ajabtu, kata Nabi SAW, kalau seandainya saya diajak pada kesepakatan itu fil Islam, setelah datangnya Islam, la ajabtu, maka aku akan memenuhinya. Ini harbul fijar dan perjanjian yang telah terjadi di kota Makkah, yang dihadiri kedua-duanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.